Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas Project Based Learning Hukum Perusahaan kelas K4 kelompok 1 tentang pembaharuan peraturan hukum perseroan terbatas. Anggota kelompok 1 adalah Maulidina Silvi, Diah Ayurianti, Ellen Clarissa, Mutia Kusumawati, Citra Hayu Katindri, Lintang Yufar, dan Aliska Fifawait. Perkembangan hukum perusahaan oleh kelompok 1. Pengertian perseroan terbatas berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, pengertian perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan unsur-unsur perseroan terbatas. Yang pertama, perseroan terbatas merupakan badan hukum. Yang kedua, perseroan terbatas adalah persekutuan modal. Yang ketiga, perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian antar pihak. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha. Pembaharuan hukum perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek pembaharuan hukum dari pandangan filosofis kekuasaan, masyarakat, budaya, hukum, sosial, dan perekonomian. Nah, pertama kami akan membahas filosofis perekonomian apa sih? Pembahasan dalam hal ini yaitu merupakan pembentukan hukum persaingan usaha. Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa persaingan di pasar berjalan dengan adil dan efisien, dan menghindari terjadinya monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen. Selain itu, hukum persaingan usaha juga bertujuan untuk mendorong inovasi dan efisiensi di dalam pasar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, perkembangan hukum perusahaan juga terkait dengan perlindungan konsumen dan hak-hak pekerja di dalam pasar. Dalam sistem ekonomi kapitalis, konsumen dan pekerja seringkali berada dalam posisi yang relatif lemah, sehingga hukum harus bertugas untuk melindungi hak-hak mereka, serta memastikan bahwa mereka tidak dieksploitasi oleh para pelaku ekonomi yang lebih kuat. Kemudian kami membahas filosofis masyarakat. Perusahaan tidak hanya berfungsi untuk menciptakan keuntungan bagi pemiliknya, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Sebagai bagian dari masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnisnya. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, pekerjaan layak, lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Maka dalam hal tersebut perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan hidup serta membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembaharuan hukum perusahaan juga harus mempertimbangkan peran perusahaan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, dan memberikan insentif dan penghargaan bagi perusahaan yang berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Kemudian kami akan membahas mengenai filosofis budaya. Pembaharuan hukum perusahaan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang melekat pada masyarakat, sehingga perusahaan bukan hanya berfungsi untuk menciptakan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat tempat mereka beroperasi. Perusahaan harus memperhatikan nilai-nilai budaya yang diakui oleh masyarakat setempat dan memastikan bahwa bisnis mereka tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Contoh dari nilai-nilai budaya yang harus dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum perusahaan adalah nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, kejujuran, dan keadilan. Selain itu,
perusahaan juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam menjalankan bisnisnya, serta memastikan bahwa mereka memberikan kontribusi positif bagi masyarakat setempat dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya membahas pembaharuan hukum perusahaan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Prinsip-prinsip hukum ini harus menjadi landasan dalam pembaharuan hukum perusahaan yang mendasar. Dalam hal ini, pembaharuan hukum perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, dan memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Hukum perusahaan juga harus memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar prinsip-prinsip ini. Pembaharuan hukum perusahaan dari pandangan filosofis hukum juga harus memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Perusahaan harus memiliki tata kelola yang baik dan transparan, serta mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diakui secara internasional, seperti prinsip-prinsip good corporate governance. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Lantas dalam pandangan filosofis sosial, pembaharuan hukum perusahaan harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Perusahaan harus dianggap sebagai anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial untuk bertindak secara bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Selain itu, pembaharuan hukum perusahaan dari pandangan filosofis sosial juga harus memperhatikan aspek keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Nah, yang terakhir kami akan membahas filosofis perekonomian adalah pembentukan hukum persaingan usaha. Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa persaingan di pasar berjalan dengan adil dan efisien, dan menghindari terjadinya monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen. Selain itu, hukum persaingan usaha juga bertujuan untuk mendorong inovasi dan efisiensi di dalam pasar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan hukum perusahaan juga terkait dengan perlindungan konsumen dan hak-hak pekerja di dalam pasar. Dalam sistem ekonomi kapitalis, konsumen dan pekerja seringkali berada dalam posisi yang relatif lemah, sehingga hukum harus bertugas untuk melindungi hak-hak mereka, serta memastikan bahwa mereka tidak dieksploitasi oleh para pelaku ekonomi yang lebih kuat. Kemudian perkembangan hukum dari filosofis perekonomian mencakup berbagai aspek, seperti hukum persaingan usaha, hak milik, perlindungan konsumen, hak-hak pekerja, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hukum menjadi alat penting dalam mengatur hubungan antara para pelaku ekonomi, serta menjaga agar pasar berjalan dengan adil dan efisien. Dalam sistem ekonomi kapitalis, hukum berperan penting dalam memastikan bahwa kebebasan individu untuk mengejar keuntungan ekonomi tetap terjaga, sambil melindungi hak-hak konsumen dan pekerja, serta mendorong tanggung jawab sosial perusahaan. Perkembangan hukum perseroan terbatas. 1. Perseroan terbatas pertama kali diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848, dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah lama dikenal di Indonesia. Pengaturan lain juga terdapat pada pasal 1233 sampai dengan pasal 1356 dan pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, pada masa Orde Baru, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yang menjadi lex spesialis dari pengaturan perseroan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsekuensinya,
pasal 36 sampai dengan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjadi dasar hukum NV tidak lagi menjadi dasar hukum PT. Meskipun demikian, bagi perseroan terbatas yang telah disahkan sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya, dapat tetap berlaku perusahaan tersebut. Ketiga, pada era reformasi, kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal-hal yang baru diatur dalam undang-undang ini antara lain, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang merupakan penerapan konsep dari undang-undang tersebut. Dan yang keempat adalah diundang-undangkan Undang-Undang Cipta Kerja, maka telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep perseroan terbatas, sehingga terdapat entitas usaha perseroan perorangan dalam bentuk usaha mikro kecil atau UMK. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang terbaru yang mengatur terkait dengan perseroan terbatas. Lantas, apa saja sih pembaruan hukum perseroan terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Pembaruan hukum perseroan terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengalami perubahan dalam dua hal besar, yakni yang pertama, adanya pengaturan pendirian bentuk perseroan terbatas khusus, yakni perseroan terbatas perorangan. Yang kedua, yakni perubahan pengaturan pendirian perseroan terbatas secara umum terkait dengan simplifikasi tahapan pendirian perseroan terbatas sebagai badan hukum dan relaksasi modal dasar perseroan terbatas. Tadi kita sempat menyinggung terkait dengan perseroan terbatas perorangan. Perseroan terbatas perorangan itu apa sih? Perseroan terbatas perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, perseroan terbatas perorangan memiliki unsur perorangan dan unsur usaha mikro dan kecil. Lantas, unsur perseroan terbatas perorangan itu apa saja sih, Kak? Yang pertama, unsur perorangan. Yang kedua, unsur UMK atau usaha mikro dan kecil. Unsur perorangan merupakan seorang pendiri dari perseroan terbatas perorangan, hanya satu orang serta berstatus sebagai warga negara Indonesia, dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Kemudian, perseroan perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal. Cukup mengisi pernyataan pendirian perseroan terbatas perorangan. Yang ketiga, tidak memerlukan akta notaris. Cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham dan tidak perlu adanya komisaris di dalamnya. Kemudian, unsur usaha mikro dan kecil atau UMK. Yang pertama, kriteria usaha mikro berarti memiliki modal di bawah 1 miliar rupiah. Yang kedua, kriteria usaha kecil berarti memiliki modal di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. Dengan demikian, dapat dijabarkan bahwa PT Perorangan merupakan PT yang didirikan oleh satu orang dengan modal di bawah 5 miliar rupiah. Selanjutnya, perubahan status dari perorangan. Perseroan perorangan harus mengubah statusnya dari perorangan jika yang pertama, pemegang saham menjadi lebih dari satu orang. Yang kedua, tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Dan yang ketiga, perubahan status tersebut dapat dilakukan dengan membuat akta perubahan melalui akta notaris serta didaftarkan secara elektronik kepada menteri berkaitan. Perkembangan hukum perusahaan yang mencakup berbagai aspek hukum terkait dengan pendirian, pengelolaan, pembubaran perusahaan. Dalam perkembangannya, penting untuk memahami peraturan-peraturan yang berlaku serta mematuhi standar etika yang tinggi dalam menjalankan suatu bisnis. Suatu perusahaan
perlu memastikan bahwa kebijakan dan praktik bisnis yang diterapkan sesuai dengan perkembangan hukum perusahaan yang terbaru. Hal itu berguna untuk menghadapi perkembangan hukum perusahaan yang terus berubah. Perusahaan perlu memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Ini dapat dilakukan dengan memonitor perubahan-perubahan terbaru dalam hukum perusahaan, serta terus memperbaiki kebijakan dan prosedur secara berkala. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum dan meningkatkan kinerja bisnis pada seluruh aspek bidangnya. Sekian presentasi dari kelompok 1 hukum perusahaan. Bila kelompok kami ada salah atau kurangnya atau kekilafan dalam pelafalan kata ataupun tulisan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.